Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa muslimin. Alhamdulillah, pertama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat serta kenikmatan panjang usia, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka tiada lain adalah belajar dan belajar, karena guru itu tidak hanya mengajar, tugasnya adalah belajar, yang merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, senantiasa dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan tentunya mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini menjadi nilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, hingga kepada kita sekalian yang tentunya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dirindukannya, orang-orang yang akan bersama-sama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sebagai Ketua Kombel, kemudian rekan-rekan sejawat saya yang tentunya telah duduk bersama di sini, yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka menyampaikan RTL, dalam rangka menyampaikan rencana tindak lanjut hasil dari kegiatan PKG yang telah lalu. Alhamdulillah kita telah duduk di sini, dan tentunya kami pun berharap ada manfaat dari apa yang akan saya sampaikan. Adapun program yang akan saya buat atau mungkin kita akan buat, karena ini tentunya program bersama, saya memiliki ide bahwa program tersebut disebut Sibuhat dan Sipeling gitu. Kenapa disebut Sibuhat dan Sipeling? Ini adalah singkatan. Sibuhat singkatan dari siswa bugar dan sehat, sedangkan Sipeling siswa peduli lingkungan. Ini adalah sebuah kolaborasi kegiatan, dua kegiatan sehingga menjadi satu. Nah, program interkultural ini dirancang untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan siswa, serta kesadaran siswa akan pentingnya kebersihan, keindahan, kerapihan, dan menjunjung kepada peningkatan kreativitas, menuju kepada peningkatan kreativitas. Jadi satu kegiatan dikolaborasi menjadi sebuah aktivitas bersama gitu, yang hasilnya adalah tadi pertama mendapatkan kebugaran, sehat karena dia bergerak, karena memang program ini adalah program senam gitu, senam pada hari Sabtu yang sering biasa kita kerjakan. Kemudian dikolaborasikan dengan memanfaatkan waktu dalam rangka melakukan kebersihan. Jadi setelah melakukan senam, anak dibiasakan untuk melakukan bersih-bersih. Setelah ada bersih-bersih, kemudian untuk tingkat atasnya, untuk anak-anak di kelas 4, 5, dan 6 diharapkan mampu melakukan sebuah produk itu, membuat produk dari bahan limbah. Misalkan kan biasa kita di sini banyak bekas botol minuman, nah itu bisa dimanfaatkan, bisa menjadi pot atau tempat pensil atau apa saja. Sementara anak-anak yang kelas yang lainnya juga bisa menanam tanaman-tanaman di halaman sekolah.
Nah ini harus ada kolaborasi tentunya. Tentunya harus ada kolaborasi. Sebab apa? Sebab kolaborasi ini sangat diperlukan dalam rangka mensukseskan program ini. Ya, kolaborasi tersebut yang pertama tentunya guru mata pelajaran PJOK sendiri, kemudian guru mata pelajaran PAI, dan juga Kompel SDN 4 Pataruman. Tentunya tanpa kolaborasi tentunya kita tidak akan bisa berjalan dengan sempurna gitu ya. Nah, kemudian apa gitu hubungannya antara tadi pembelajaran PJOK kemudian dengan PAI dan kemudian dengan Kompel sekolah gitu kan, dengan guru kelas dalam hal ini adalah guru kelas, karena memang ada keterkaitan gitu. Ada keterkaitan kegiatan ini, program ini dengan semua pihak. Tadi senamnya meningkatkan kebugaran. Bagaimana dengan PAI-nya? Bagaimana dengan nilai-nilai agamanya? Nilai agamanya bisa dikaitkan dengan tadi kebersihan, gitu kan? Kesehatan juga ada nilai agamanya, karena di dalam Islam pun disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Muslim yang kuat itu lebih disukai daripada Muslim yang lemah. Kuat di sini dalam konteks badannya, gitu kan? Badan supaya kuat bagaimana? Ya olahraga supaya kuat, gitu kan? Nah kemudian konteks kebersihannya bagaimana? Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, disampaikan di dalam oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu mengharuskan atau menyarankan atau memerintahkan supaya kaum muslimin senantiasa bersih, sehingga akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya seperti itu. Nah itu. Kemudian ada kaitan dengan guru kelas bagaimana? Nah, kaitannya dengan seninya, gitu kan? Seninya juga ada. Nanti kan ada bikin kriya. Kemudian nilai Pancasilanya pun ada, di sana ada gotong royongnya. Jadi ada keterkaitan dari semua pihak dalam rangka mensukseskan program ini. Nah kemudian yang menjadi latar belakang adalah yang pertama, karena memang ada perilaku malas gerak gitu. Kita sering melihat gitu anak-anak yang malas gerak. Kemarin saja waktu di tes lari gitu kan, banyak anak yang baru berapa putaran saja lapang paling berapa ratus meter, 100 atau 200 meter sudah lemah badannya. Ini karena kenapa ya? Nah ini karena memang anak kurang gerak. Karena memang pada hari ini, zaman ini anak lebih akrab dengan HP gitu. Sehingga aktivitas geraknya menjadi sedikit beda dengan zaman dulu gitu. Nah ini, dan perkembangan teknologi telekomunikasi dengan hadirnya gadget membuat anak kurang peduli dan dengan kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuhnya. Gitu kan? Jadi karena dia fokus terhadap HP-nya sehingga tadi gerak badannya kurang. Karena dia fokus dengan HP-nya sehingga terhadap kebersihan diri dan lingkungannya pun kurang terperhatikan. Nah, ini yang menjadi latar belakang pertama. Kemudian yang menjadi latar belakang yang kedua adalah program ini sebagai bagian dari pelaksanaan KBS, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan topik peduli lingkungan. Jadi ada keterkaitannya. Kemudian yang ketiga, bahwa SDN 4 Pataruman memiliki aset. Nah ini asetnya berupa manusia kita gitu Pak. Kemudian aset yang lainnya berupa manusia adalah anak didik kita. Kemudian orang tua termasuk juga aset. Dan fisik ini berupa lapangan, itu juga merupakan aset. Kemudian ada sound system dan lain-lain, itu semua termasuk aset yang mendukung program ini. Kemudian yang keempat, mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang mengakomodasi voice, choice, and ownership. Jadi suara, mereka mengeluarkan suara, berpendapat, choice mereka mampu memilih, dan ownership mereka memiliki kepemilikan gitu, untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah yang kelima, untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Jadi diharapkan memang pembelajaran semua tidak hanya PJOK saja. Jadi berpusat kepada siswa itu ada semua, ada merupakan program semua mata pelajaran, termasuk juga PJOK. Kemudian latar belakang yang lain berkaitan dengan voice ini memberi kesempatan kepada siswa untuk tadi berpendapat dalam memilih jenis
senam kebugaran jasmani. Jadi anak dibiarkan berpendapat gitu. Memilih senamnya pengen senam apa sih? Ya, itu dikasih kebebasan anak untuk bersuara dalam rangka memilih senam kebugarannya gitu kan. Kemudian anak pun bebas menanam bersuara, menanam jenis tanaman yang mereka sukai. Nah, ini jadi bersuara, silakan anak bersuara, saya ingin ini, saya ingin menanam ini, saya ingin itu, silakan anak diberikan kebebasan untuk bersuara. Kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat karya dari sampah yang terdapat di sekolah. Nah, itu juga bebas, anak mau bikin apa gitu. Anak silakan bersuara mau bikin apa, bagaimana caranya gitu kan. Nah, kemudian bagaimana choice-nya atau pilihannya, yaitu memberi pilihan kepada siswa untuk memilih jenis musik dari senam yang akan mereka praktikan, gitu kan. Jadi ada pilihan, silakan memilih apa. Kalau tidak, tadi yang pertama silakan bersuara, mau apa. Kalau tidak bersuara silakan untuk memilih apa. Kemudian memilih jenis tanaman, gitu. Kemudian yang ketiga memilih jenis sampah. Bagaimana ownership-nya? Ownership-nya mendorong siswa untuk mempresentasikan aktivitas mereka di sini, sehingga akan melatih siswa untuk berani tampil. Jadi siswa dipersilakan untuk mempresentasikan, diajarkan untuk mempresentasikan, didorong atau dimotivasi supaya mereka mampu berbicara di depan umum. Ini sangat penting sekali, sehingga kepemilikan merasa peningkatan percaya dirinya akan semakin kuat gitu. Kemudian bagaimana ownership yang lain, yaitu memiliki tanaman. Dari aktivitas kegiatan tadi otomatis kan kita menanam, ya kita punya tanaman gitu, yang tentunya akan bermanfaat. Kita satu lagi satu lagi kita memiliki hasil kriya tadi berupa hasil alat-alat atau alat-alat dari bahan-bahan yang bersumber dari sampah tadi. Selanjutnya bagaimana visinya? Visinya yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah dan menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah guna mencapai tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama yang menjadi visi adalah bagaimana memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, karena yang pembelajaran tadi harus dipusatkan kepada peserta didik. Tetapi ada pelibatannya apa? Yang dilibatkan adalah komunitas belajar sekolah, yang kebetulan saya tinggal di SD 4 Pataruman, ya Kombal SD 4 Pataruman. Kemudian selanjutnya adalah menciptakan pengalaman belajar PJOK yang menyenangkan. Ini pengalaman inilah yang luar biasa berharga ya. Dan tua-tua dulu pernah menyampaikan pengalaman adalah yang paling berharga itu adalah pengalaman. Jadi pengalaman itu bagaimana kita memberikan pengajaran kepada siswa sehingga siswa itu ingat sampai terus dan sampai tua. Mungkin kita pun pernah merasakan ketika kita di sekolah dasar dulu belajar apa gitu, sehingga ingat sampai sekarang. Kenapa? Gitu kan, perlu pertanyaan kenapa ya? Karena itu merupakan sebuah pengalaman yang berharga bagi kita. Itu kita pun menciptakan pengalaman tersebut kepada anak didik kita. Kemudian serta menjaga kebersihan lingkungan guna mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan programnya, yang pertama untuk melatih keterampilan gerak dan meningkatkan kebugaran siswa. Ini, jadi ada keterampilan geraknya terlatih, kemudian kebugarannya pun akan tercipta. Kemudian yang kedua, melatih siswa untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ini, jadi kadang-kadang mungkin kita sering menyaksikan setiap upacara yang kita serukan adalah kebersihan. Sementara setiap hari kita menyaksikan banyak sekali sampah. Itu kok tidak sampai, kenapa gitu? Ini menjadi pertanyaan besar gitu ya. Setiap upacara, bahkan kita sering menyuruh secara langsung kepada anak, ayo bersihkan, ayo pungutin sampah, tapi ada terus setiap hari. Kenapa gitu? Ini kan menjadi pertanyaan besar yang harus kita pecahkan supaya apa? Supaya anak sadar dan peduli terhadap kebersihan. Karena memang anak mungkin belum sadar gitu. Kadang-kadang tempat sampah di sana tapi ada sampah di sini, kan aneh gitu. Ada sampah di dekat tempat sampah. Kenapa kok tidak langsung saja ke tempat sampah? Nah, ini yang harus kita
pecahkan bersama bagaimana caranya supaya anak lebih peduli terhadap lingkungannya. Minimal dia tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan fisik. Keterampilan fisik tadi melalui gerak senam atau keterampilan fisik melalui pembuatan kriya. Kemudian kerja sama tim dan pemahaman siswa tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Kemudian karena tadi apa? Yang menjadi dasar karena banyak siswa yang mager gitu kan, diem aja di rumahnya. Nah ini kalau siswa diajarkan atau dibiasakan bergerak, kemudian merasakan manfaatnya, insya Allah akan paham siswa itu tentang pentingnya olahraga dan kesehatan. Kemudian yang keempat, mewujudkan jiwa kepemimpinan peserta didik. Tadi student agency melalui program yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang keenam, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KBS. Ya. Next. Mungkin itu sudah jelas yang tadi. Nah selanjutnya adalah bagaimana capaian dan hasilnya. Kemudian bagaimana aksinya dan rencana partisipasi siswanya. Yang pertama capaian dan hasil. Di sini bahwa siswa diharapkan dapat hidup aktif dalam dan bergerak dan peduli akan lingkungan serta produktif sehingga bergaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumahnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapan nanti bagaimana sih siswa ini mau bergerak gitu ya, mau bergerak, mau dia cinta dengan kesehatan, dia mau berolahraga, dia mau menyukai olahraga, dia mau menanam tanaman, dia mau membuat karya-karya dari barang bekas gitu kan. Ini akan memunculkan kecintaan dia, kesukaan dia terhadap hal-hal tersebut. Kemudian ujungnya adalah bahwa dia pun akan menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungannya serta produktif. Di sini produktif menghasilkan, harapannya dia berproduktif nanti ketika dewasa. Itu berproduktif, tidak konsumtif, terus nanti ada produktif sehingga ada yang sesuatu yang dihasilkan yang sehingga menunya kepada gaya hidup sehat baik di sekolah maupun di rumahnya dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya bagaimana? Aksinya wali kelas harus berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan. Jadi ada kolaborasi antara siswa dengan wali kelasnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan dan mengevaluasi program. Tentunya program ini kalau pengen ada hasilnya harus dilaksanakan dan dievaluasi. Kemudian rencana partisipasinya, siswa sebagai perancang dan pelaksana kegiatan. Nah ini karena tadi siswa dia harus melakukan sendiri gitu, maka di sini siswa pun dilibatkan sebagai perancang. Jadi contohnya memilih senam yang harus seperti apa. Jadi siswa sendiri yang merancang kegiatan ini. Dan yang kedua, siswa melakukan refleksi dan evaluasi. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana struktur program, dan ini adalah komunitas belajar. Nah dalam program Sibuhat ini, Sibuhat dilaksanakan oleh semua siswa. Yang alhamdulillah mungkin kita sudah berjalan di lapangan sekolah, di mana setiap hari Sabtu tiap pukul 7.30 sampai jam 8 tepat kita melaksanakan senam kebugaran yang mungkin biasanya kita instrukturnya guna. Nanti ketika program ini diberjalankan, diharapkan yang menjadi instruktur adalah siswa gitu kan. Kemudian guru hanya memantau siswa aja dan mengevaluasi. Nah bagaimana program Sipeling? Sipeling ini dilaksanakan setelah senam. Jadi setelah senam dilaksanakan, maka agenda selanjutnya adalah yang pertama tadi membersihkan lingkungan sekolah. Ya, anak dibiasakan membersihkan lingkungan sekolah. Jadi bagaimana caranya supaya anak ini tidak takut kotor? Itu sebetulnya penyakit. Kadang-kadang anak untuk memungut sampah saja takut kotor. Gitu. Takut kotor. Gitu. Itu adalah sebuah penyakit menurut saya. Gitu. Nah maka dibiasakan bagaimana sih merasakan bahwa kotor itu tidak apa-apa. Kotor itu bisa dicuci. Nah itu. Jadi penyakit itu yang harus kita sampaikan, latih kepada anak kita, gitu supaya mereka tidak takut kotor, mau memungut sampah. Kemudian yang kedua, memilah sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk kriya. Nah ini jadi tugas ini diberikan untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3. Jadi anak-anak silakan untuk memilihkan. Di sini banyak ya bekas-bekas minuman atau gelas-gelas minuman
yang tentunya bisa kita rubah menjadi tempat pensil, yang bisa kita rubah menjadi pot bunga, dihias atau bagaimana. Nah ini tugas untuk kelas 1 dan kelas 3, kelas 1 sampai kelas 3. Sementara untuk kelas 4 dan kelas 6, ini tugasnya adalah menanam tanaman-tanaman di halaman sekolah kita. Ini kita alhamdulillah memiliki halaman sekolah, di belakang pun di sana masih luas, bisa dimanfaatkan. Belum lagi di dinding-dinding itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman-tanaman bunga, bahkan anggur. Kalau di Jawa saya pernah melihat ada perkampungan anggur di mana setiap rumah itu ada anggur, dibikin ram di atasnya, kemudian ditanami dengan anggur. Di sini pun sebenarnya bisa gitu kan. Dan kemudian yang keempat, guru memantau siswa. Itu guru harus ada peran guru di sini dalam rangka memantau siswa supaya keberjalanan program ini terus berlanjut. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi. Selanjutnya, publikasi produk hasil karya. Ini harus dipublikasikan sebagai bentuk tadi penghargaan kepada siswa. Maka harus ada publikasi produk hasil karya. Pertama, produk bisa menjadi hiasan di kelas. Bangga mungkin kita ya dulu ketika SD, ketika hasil karya kita dipajang di kelas. Nah itu siswa itu pasti seperti itu. Dan yang kedua, produk dapat dipublikasikan lewat media sosial, termasuk kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan kita publikasikan. Kita upload ke Facebook sekolah kita upload ke YouTube sekolah kita. Inilah yang menjadi nanti kebanggaan anak didik kita. Kemudian yang ketiga, video latihan kebugaran bisa dibagikan ke grup WA sebagai panduan belajar. Ya. Kemudian yang keempat, hasil tanaman bisa dimanfaatkan saat panen karya PEN 5. Nah kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah apa? Nah ini aset yang dimiliki sekolah kita alhamdulillah banyak. Yang pertama, modal manusia berupa tadi siswa, kemudian guru dan kepala sekolah yang tentunya alhamdulillah gitu kan. Di sini kepala sekolah mendukung, alhamdulillah guru-guru senantiasa bekerja sama dan siswa pun alhamdulillah bisa diatur. Kemudian yang kedua, modal politik yaitu dari kebijakan kepala sekolah yang tentunya mungkin mudah-mudahan gitu kan didorong dalam rangka memudahkan keberjalanan program ini. Kemudian yang ketiga, ada modal fisik berupa lapangan. Alhamdulillah lapangan sekolah kita luas. Kemudian sound system, alhamdulillah ini pun sedang dipakai, kita punya laptop pun kita punya, ruangan kelas kita punya, alat kebersihan komplit, serta taman sekolah. Nah, ini adalah modal yang kita miliki dalam rangka melaksanakan program ini. Kemudian modal sosial bagaimana? Modal sosial adalah koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah. Di dalam sekolah mungkin kita ada komite dan sesama guru atau dengan kepala sekolah. Kemudian koordinasi pun di luar sekolah bisa berupa dengan koordinasi dengan wali murid gitu kan. Ini adalah sebuah modal kekuatan yang bisa mendukung kepada keberjalanan program ini. Nah, bagaimana rencana evaluasi? Rencana evaluasi kegiatan ini pelaksanaan program ini dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi, bisa dalam bentuk rapat. Ya, setelah program dilaksanakan, kemudian kita bisa berkumpul untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan, bagaimana kekurangannya, bagaimana menghadapi kendala tersebut, bagaimana kita supaya program ini meningkat lebih baik. Nah, itu perlu disampaikan di dalam rapat evaluasi bersama pimpinan, guru dan perwakilan peserta didik. Kemudian yang kedua, bentuk rencana evaluasi ini pun bisa berupa bentuk lain. Evaluasi berupa program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program ini. Jadi bisa dengan rapat langsung atau bisa dengan secara langsung berdialog. Nah kemudian tantangan apa sih yang akan kita temui, yang mungkin akan kita temui dalam rangka menjalankan program ini? Kemungkinan tantangan dari program ini diantaranya yang pertama, siswa kadang-kadang malas untuk melakukan aktivitas olahraga, terutama senam, terutama laki-laki. Biasanya siswa itu laki-laki itu kalau diajak senam itu malas. Nah ini ada tantangan yang harus kita selesaikan, tantangan yang harus kita
berikan solusinya gitu kan. Bagaimana caranya siswa menjadi suka terhadap senam. Yang kedua, mungkin ini nih, hal-hal yang mungkin terjadi adalah faktor hujan, cuaca yang mungkin mengakibatkan pelaksanaan senam tadi tidak bisa atau tertunda. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah guru kesulitan dalam mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya, karena program ini tentu tidak hanya di sekolah saja tapi harus berefek kepada lingkungan rumah yang tentunya harus kita evaluasi. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama adalah kita harus membuat gerakan senam yang menarik. Jadi bagaimana sih senam yang menarik itu gitu ya? Bagaimana sih musik yang disukai oleh anak itu? Silakan anak berikan pilihan. Silakan anak diberikan gambaran-gambaran atau mungkin dari guru ada ide yang lagi viral ini apa nih, sampaikan kepada anak, biasanya anak lebih suka. Kemudian yang kedua, mengatur jadwal ulang. Nah, mengatur jadwal ulang ini ketika hujan atau ketika cuaca tidak mendukung kepada program ini. Kemudian yang ketiga, guru melakukan koordinasi dengan murid-murid ketika tadi mendapatkan kesulitan dalam rangka mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Nah, ini mudah-mudahan solusinya ini bisa mengcover gitu kan, mengcover tadi permasalahan-permasalahan yang bisa muncul. Nah, maka kesimpulannya adalah bahwa integrasi dari PJOK dan kegiatan P5 ini melalui aktivitas gerak. Jadi adanya integrasi PJOK memang harus itu mengintegrasi dengan kegiatan P5 sehingga harus bekerja sama dengan semua yang stakeholder yang ada gitu. Dan yang kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, ini jadi supaya anak didik dilatih memiliki jiwa kepemimpinan melalui program yang mengakomodasi tadi voice suara, kemudian choice pilihan, ownership atau kepemilikan untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Dan kesimpulannya selanjutnya bahwa program Sibuhat dan Sipeling diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah. Diharapkan itu. Jadi ada pengalaman yang berada saya dulu ketika sekolah di sana, saya pernah ada program ini sangat menyenangkan sekali. Ini harapannya seperti itu. Nah, ini ada kata-kata mutiara dari seorang ahli gitu kan, bahwa ketika kamu ingin berinovasi, maka kamu membutuhkan kolaborasi. Nah, memang kolaborasi itu diperlukan. Jadi satu otak dengan 5 otak itu berbeda kekuatannya. Satu otak dengan 6 otak berbeda kekuatannya. 5 otak dengan 10 otak berbeda, sehingga diperlukan kolaborasi untuk mencapai tadi inovasi yang sangat berharga atau sangat bagus. Kemudian yang kedua, kerja tim adalah rahasia yang membuat orang bisa mencapai hasil yang tidak biasa. Jadi seandainya kita ingin mencapai hasil yang luar biasa, maka kerja tim inilah yang harus kita kokohkan, kuatkan, menjadi tim yang solid, tim yang bekerja sama, saling mendukung, saling mendorong sehingga tercipta ide-ide yang luar biasa. Nah, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama bersama-sama dalam rangka menggolkan program ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup, Bapak Ibu silahkan. Cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas, dan tentunya kita tinggal action aja. Karena tentunya di dalam sebuah organisasi kita kenal dengan istilah POAC. P adalah planning, dan sekarang kita sedang memplanningkannya, sedang merencanakannya. O-nya organizing, organizing itu mengorganisasi bagaimana kita menjalankan program ini menuju ke pengurusan. Kemudian A-nya ada actuating, action, adanya action, adanya pelaksanaan, karena program untuk apa kita merencanakan kalau tidak dilaksanakan, ya. Yang ketiga adanya apa? Controlling. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan dalam rangka menjalankan pendidikan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.